Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan. Tuhan telah menunjukkan jalannya yang dijanjikannya. Mari kita memasuki bulan November ini dengan penuh syukur. Ibadah minggu ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan November. Melalui tema ibadah berhasil di jalan Tuhan, kita diajak untuk tidak terpaku pada kebiasaan kita yang duniawi. Kita diajak untuk menyelami banyak jalan yang telah Tuhan tunjukkan untuk kita berkehidupan. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu
dan mengaku kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati, menentukan jalan kami sendiri. Karena itu, kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami, biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu. Amin. Saudara-saudara, Yeremia pasal 33 ayat 8 menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan berontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semuanya. Serta pengampunan
kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, karuniakanlah kepada kami pikiran yang jernih dan hati yang bersih, agar dengan pikiran jernih kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan meletakkannya dalam hati yang telah dibersihkan oleh-Mu sendiri. Sertai kami ya Tuhan, baik yang berkhotbah maupun yang mendengarkan khotbah, agar kami semua sungguh-sungguh tahu apa yang harus kami lakukan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari Mika 3 ayat 5 sampai dengan 12. Mika 3 ayat 5 sampai dengan 12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari ini akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam pada nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu, kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat 1 hingga 12. Matius pasal 23 ayat 1 hingga 12. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kau menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya! Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata-kata Tuhan mengenai ahli Taurat dan orang Farisi ini memang keras, namun bukan tanpa dasar. Kecaman Yesus bertolak pada kenyataan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi sibuk mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukannya. Mereka jago ngomong tetapi kopong, tong kosong nyaring bunyinya. Mereka cuma ngomong doang. Ungkapan Jawanya jargoni. Iso ngajar, iso ngelakoni, bisa mengajar tetapi tak bisa melakukan.
Sang guru tidak ingin para muridnya mengikuti jejak ahli Taurat dan orang Farisi itu. Bagaimanapun mereka memang bukan murid ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu sungguh wajarlah jika mereka mengikuti jejak Kristus, karena mereka adalah murid Yesus sendiri. Pada titik ini Yesus sungguh-sungguh menekankan pentingnya keselarasan kata dan karya. Yesus mewajibkan para murid mengikuti jejaknya sendiri, sang guru, firman yang menjadi manusia. Kata mereka seharusnya berbuah dalam tindakan mereka. Tidak mudah memang menyelaraskan antara tindakan dan omongan, namun itulah panggilan seorang Kristen. Kristen berarti pengikut Kristus, artinya kita harus melakukan apa yang Kristus lakukan. Salah satu hal yang perlu ditiru dari Kristus adalah membicarakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dibicarakan. Sebagaimana Kristus, firman yang menjadi manusia, sabda yang menjadi daging. Saudara, Yesus begitu berwibawa di mata orang-orang sejamannya karena perbuatannya merupakan perwujudan dari ucapannya. Dan ucapannya merupakan rumus verbal dari apa yang telah dilakukannya. Tidak lebih, tidak kurang. Dan Yesus orang Nazaret ingin para muridnya mengikuti jejaknya. Apalagi saudara, kalau seseorang dipanggil menjadi seorang guru, orang tua, atau pemimpin. Pada ketiga jabatan tersebut keteladanan merupakan harga mati. Saat orang-orang yang berjabatan guru, orang tua, pemimpin tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, maka jabatan itu akan tinggal nama tanpa arti. Lebih gawat lagi, jabatan itu akan menjadi bahan olok-olok. Kalau sudah begini, apa gunanya jabatan-jabatan itu? Namun kita tak perlu kecil hati, saudara. Jika sekarang kita memegang jabatan itu, entah sebagai guru, orang tua, maupun pemimpin, tak ada jalan lain kecuali menjadi teladan. Hanya dengan cara itulah kita akan mampu menjalani jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Saudara, Yesus memang guru. Dia adalah pribadi yang dapat digugu dan ditiru. Jika dalam diri Yesus, para murid menyaksikan bahwa sang guru tak beda dengan orang-orang yang dikecamnya, maka ajarannya hanya akan menyapa angin dan akhirnya lalu bersama angin. Para murid akan lenyap satu persatu. Fakta bahwa para murid tetap menjadi muridnya buktikan bahwa Yesus memang sosok guru kredibel. Bicara soal keluarga, saudara, mau tak mau akan menyentuh hubungan anak dan orang tua. Banyak orang tua masa kini mengeluhkan keadaan anak-anak mereka kurang hormat, kurang gigi, mau enaknya saja, dan mereka sering menyalahkan zaman dalam hal ini. Saudara, zaman memang berubah, akan tapi satu yang tetap, orang tua juga guru bagi anak-anak mereka. Artinya orang-orang yang dapat digugu dan ditiru. Orang tua tidak hanya boleh menyalahkan keadaan atau menyalahkan anaknya. Yang harus dilakukan hanyalah menjadi teladan. Hanya dengan cara itulah anak-anak belajar dengan sebaik-baiknya. Orang tua mesti menjadi teladan hidup, karena kepada merekalah Allah menitipkan anak-anak itu. Saudara, kalau sekarang ini saudara adalah orang tua, percayalah, Allah sedang menitipkan anak-anaknya kepada saudara. Dan menjadi bagian saudara adalah menjadi teladan. Agar anak-anak saudara
dapat juga menjadi anak-anak Allah nantinya. Hidup di jalan Tuhan sendiri. Dan itu hanya mungkin kalau saudara sebagai orang tua sungguh-sungguh mau menjadi teladan. Dan bicara soal teladan dalam perikop hari ini, kita bicara mendengarkan bagaimana kesaksian Paulus. Dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menulis, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku ramah di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan minta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, pertanyaan yang langsung terlintas dalam benak saya adalah, beranikah kita sebagaimana Paulus mengatakan hal ini kepada anak-anak kita? Mungkin persoalannya memang di sini. Anak-anak kita atau anggota keluarga kita sungguh-sungguh mengenal kita. Mereka tahu kita orang tuanya luar dalam. Namun demikian, inilah panggilan sejati orang tua bagi anak-anak mereka, agar anak-anak mereka hidup dalam jalan Tuhan, dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dengan kata lain, yang penting bagi anak-anak adalah hidup di dalam jalan Tuhan. Hidup dalam kerajaan Allah berarti anak-anak paham bahwa mereka adalah hamba Allah. Mereka tidak boleh semaunya karena mereka adalah hamba Allah. Bahkan mereka harus perlihatkan kemuliaan kerajaan Allah itu dalam keseharian hidupnya. Jika kita memang warga kerajaan Allah, biarlah tetangga kita juga boleh merasakan kemuliaan kerajaan Allah itu. Saudara, dalam penggalan suratnya ini, Paulus perlihatkan pula betapa pentingnya keselarasan antara kata dan tindakan. Memang ada erat hubungan antara nasihat dan kenyataan hidup. Nasihat akan sungguh-sungguh manjur ketika yang memberikan nasihat hidup dalam nasihatnya. Dan ini mungkin yang menjadi persoalan kita. Kadang nasihat kita berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nasihat harus itulah yang kita hidupi. Nasihat akan sungguh-sungguh manjur ketika yang memberikan nasihat hidup dalam nasihatnya. Dan itulah yang tidak dilakukan oleh para pemimpin Israel pada masa Nabi Mika. Dalam nubuatnya, Mika menegaskan, saya kutip dalam bahasa Indonesia masa kini, penguasa-penguasa kota memerintah untuk mendapat uang suap. Imam-imam mengajar hukum Tuhan untuk gaji, dan nabi-nabi meminta petunjuk dari Allah untuk mendapatkan uang. Lalu mereka semua mengira Tuhan ada di pihak mereka. Mereka berkata, Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita tak akan ditimpa malapetaka. Perhatikan saudara, dalam nubuatnya Mika menyatakan dengan jelas betapa orang bisa jatuh karena uang. Setiap manusia butuh uang untuk hidup, dan karena itulah mereka berupaya bekerja untuk mendapatkan uang. Namun cinta uang sungguh merusak. Yang sungguh rusak adalah ketika orang melacurkan profesinya demi uang. Menarik dicermati pemimpin yang berulah seluruh rakyat yang menjadi korbannya. Itulah yang terjadi di Israel. Mika bernubuat, sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Dan memang itulah kenyataannya saudara. Pemimpin yang berbuat kejahatan, satu bangsa kena getahnya, dan itulah yang dikeluhkan pemazmur. Hanya di Israelkah? Jawabannya tidak saudara. Kita juga merasakannya di Indonesia.
Dan kita masih berjuang untuk itu. Berkait dengan Indonesia, saya percaya persoalan negeri ini bisa tuntas selama segenap pemimpin dan rakyatnya berada di jalan Tuhan, berada dalam rel ilahi. Sengaja saya menggunakan istilah rel karena memang itulah yang semestinya. Tak ada kereta yang berjalan di luar rel, sebab pasti akan terguling. Kereta harus berjalan di dalam rel, jika tidak pasti celaka. Saudara dan saya harus berjalan dalam rel ilahi, jika tidak kita pasti akan celaka. Dan sejatinya berjalan dalam rel ilahi itu aman dan pasti nyaman dan sampai ke tujuan. Saudara dan saya nggak perlu capek-capek nyari jalan, jalani saja akan sampai ke tujuan. Nggak mungkin tersesat, tinggal jalan saja pasti sampai. Dengan kata lain, keberhasilan cuma soal waktu. Mungkin persoalannya di sini. Banyak orang ingin berhasil, dan karena itu dia berjalan di luar rel Allah. Mungkin dia berhasil, tetapi dalam pandangan Allah dan dalam pandangan manusia secara umum dan tulus, dia adalah manusia gagal. Ikuti saja jalannya. Mudah? Pasti tidak, saudara. Berkait dengan jalan Tuhan, kadang kita tergoda untuk keluar rel dan mencari jalan sendiri. Mungkin juga kalau kita bosan, masih berada di rel tersebut, merasa terikat dan tidak bebas. Tapi yang namanya hamba Tuhan, ya logisnya berada di jalan Tuhan. Kalau enggak, malah aneh rasanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami berjalan di rel-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami melepaskan diri dari rel ilahi-Mu. Biarlah kami tetap setia di jalan Tuhan sendiri. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan dalam rel Tuhan sendiri, keberhasilan hanyalah soal waktu. Tuhan, tolong kami tetap setia dalam panggilan ini. Setia menjadi Kristen karena kami adalah pengikut Tuhan. Belajar seperti Tuhan dengan menyamakan, menyelaraskan antara apa yang kami katakan dan apa yang kami perbuat. Jangan biarkan ya Tuhan itu bertolak belakang, karena itu hanya akan membuat kami jadi bahan tertawaan. Khususnya kami ya Tuhan yang berprofesi sebagai orang tua, sebagai pemimpin,
Sebagai guru, tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh menyelaraskan tindakan kami dan kata-kata kami. Antara kata dan karya itu sama ya Tuhan. Sehingga kami juga boleh menjadi pemimpin yang baik, orang tua yang baik, dan guru yang baik, yang dapat membimbing orang-orang yang kami pimpin untuk menjadi seperti Tuhan sendiri. Kami serahkan negeri kami ke tangan Tuhan, negeri yang masih punya banyak persoalan. Ya Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, mampukan mereka hidup di dalam jalan Tuhan sendiri. Mampukan mereka sungguh-sungguh taat dan patuh pada undang-undang dasar negeri kami, sehingga mereka boleh melakukannya dengan ketulusan dan akhirnya boleh mendapat sambutan dari banyak pihak. Kami tahu Tuhan, ada saja orang yang tidak suka dengan pemimpin yang baik. Tetapi kami juga tahu ya Tuhan, ketika seorang pemimpin itu konsisten dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang dikatakannya, maka lambat laun orang-orang yang dipimpinnya akan menyadari kepemimpinannya. Kami serahkan Indonesia ke tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Kami juga menyerahkan ya Tuhan GKI Jati Asih ke tangan Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, biarlah gereja kami boleh menjadi sarana bagi anak-anak muda untuk bertumbuh menjadi pemimpin nantinya. Pemimpin yang mampu menyelaraskan antara kata dan perbuatan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan didasari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, dan dapat ditransfer langsung ke rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mau menguduskannya, menyucikannya, hingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan Tuhan dan pelayanan di gereja ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.